Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibri Dwi Pratiwi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip anti korupsi. 5 prinsip-prinsip korupsi. Yang pertama, prinsip akuntabilitas, kedua, prinsip transparansi, ketiga, prinsip kewajaran, keempat, prinsip kebijakan, dan yang kelima, prinsip kontrol kebijakan. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara dan melanggar hukum, seperti suap menyuap, penggelapan uang, atau penerima gratifikasi yang tidak semestinya. Korupsi juga salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan melemahnya sistem pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip anti korupsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan organisasi agar berjalan secara bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Pertama, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut setiap penyelenggara negara atau organisasi untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat harus digunakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks anti korupsi, akuntabilitas juga berperan penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Setiap penggunaan anggaran, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program harus dapat diaudit dan dievaluasi secara terbuka dan objektif. Kedua, prinsip transparansi. Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan dibuat, anggaran digunakan, dan program dijalankan. Dengan adanya transparansi, peluang terjadinya korupsi dapat ditekankan karena setiap proses dapat diawasi oleh publik. Keterbukaan informasi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga publik. Yang ketiga, prinsip kewajaran. Prinsip kewajaran menekankan pada keadilan, kepatutan pihak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi atau kepentingan pribadi. Dalam upaya pencegahan korupsi, kewajaran sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang harus menguntungkan kelompok tertentu. Keputusan yang diambil juga harus rasional, objektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keempat, prinsip kebijakan. Prinsip kebijakan berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang jelas, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan umum. Kebijakan yang baik harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Kebijakan anti korupsi juga harus memberikan pedoman yang tegas mengenai larangan korupsi, mekanisme pencegahan, serta sanksi bagi pelajar. Dengan kebijakan yang kuat, budaya anti korupsi dapat dibangun secara berkelanjutan. Dan yang kelima, prinsip kontrol kebijakan. Prinsip kontrol kebijakan menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Kontrol kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan. Pengawasan yang efektif dapat mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini. Kesimpulannya, penerapan prinsip-prinsip anti korupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan komitmen bersama. Korupsi dapat dicegah dan diberantas.